Assalamualaikum teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Nah, untuk membuat topologi jaringan komputer saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan menghubungkan 3 buah PC untuk jaringan yang pertama seperti ini. Nah, seperti ini. Dan 3 buah PC untuk jaringan yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Baik, untuk langkah selanjutnya juga saya akan menambahkan juga di sini switch ya untuk kedua PC untuk jaringan pertama dan PC untuk jaringan yang kedua. Di sini saya menggunakan switch PT switch. Saya taruh di sini seperti ini. Dan juga saya menggunakan router. Nah, seperti ini. Baik, langkah selanjutnya untuk menghubungkan kita menggunakan ya. Di sini saya menggunakan kabel strike ya. Di sini untuk menghubungkan PC pertama ke switch seperti ini. Lakukan hal yang sama juga kepada PC yang berikutnya ke switch. Nah, seperti ini. Dan yang berikutnya juga lakukan hal yang sama kepada PC jaringan kedua. Kita sambungkan lagi seperti ini menggunakan kabel strike seperti yang kita lakukan pada PC jaringan pertama ke switch. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini ya teman-teman, kita masukkan IP address-nya pada PC pertama di desktop. Nah, seperti ini. Nah, PC yang pertama yang akan saya masukkan itu adalah IP address-nya itu 192.168.1.x. Nah, di sini kenapa saya menggunakan satu? Karena di sini saya akan menggunakan jaringan yang pertama, jadi saya taruh satu saja ya. Untuk 192.168.1 ini. Nah, berikutnya bagian untuk jaringan yang kedua saya menggunakan juga IP address yang sama, tetapi saya menggunakan 192.168.2 ya teman-teman. 2 itu untuk menandakan bahwa di sini adalah jaringan yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya itu kita masuk pada PC yang pertama ini. Kita masukkan IP address-nya dulu ya, seperti ini. Klik PC yang pertama, desktop, IP configuration, IP address kita masukkan 192.168.1.1 ya, seperti ini. Ketika sudah masukkan seperti ini, kita langsung close saja. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada PC yang berikutnya, yaitu desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya di sini 192.168.1.2. Titik 1 ini untuk jaringan yang pertama dan yang titik 2 ini untuk PC yang kedua. Lakukan hal yang sama juga seperti ini kepada PC yang ketiga. Masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Nah, seperti ini, kita close saja. Dan yang berikutnya untuk PC yang jaringan yang kedua, untuk PC pertama kita lakukan hal yang sama seperti kita lakukan pada jaringan pertama PC yang telah kita hubungkan. Nah, kita masukkan hal yang sama 192.168.2 karena di sini bukan satu ya, tetapi 2 di sini untuk menandakan bahwa ini untuk jaringan yang kedua, titik 1 untuk PC yang pertama. Nah, seperti ini kita langsung close saja. Lalu yang berikutnya kita masukkan juga IP konfigurasi kepada PC kedua 192.168.2.2 untuk jaringan dan 2 untuk PC yang kedua. Seperti ini ya, kita close saja ya teman-teman. Nah, yang berikutnya lakukan hal yang sama juga seperti ini kepada PC yang ketiga.
192.168.2.3. Nah, seperti itu. Baik, setelah itu kita hubungkan dulu ya kabel strike-nya dari switch ke router untuk jaringan yang pertama, dan jaringan yang kedua juga dari switch ke router. Kita menggunakan kabel strike. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kita lakukan juga pada yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada switch yang untuk jaringan pertama. Pada PT switch NM1CE ini kita klik, kita matikan pada tombol powernya, yaitu on off nya ini kita matikan. Nah, kita menggunakan PT switch 1CFE ya, bagian kedua yang ini kita nyalakan lagi tombol on off nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah warna hijau berarti sudah on ya. Kita close. Dan berikutnya kita lakukan hal yang sama kepada switch untuk jaringan kedua ya. Nah, untuk yang pertama ini kita off kan yang ini ya teman-teman. Kita klik, kita off, dan kita gunakan yang 1CFE yang bagian kedua ini. Kita on kan seperti ini. Kita close. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sejenak, nanti akan warna merah ini akan berubah lagi menjadi hijau. Berarti sudah berhasil terhubung ya. Seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk pada router. Kita klik router. Di bagian configuration, di bagian interface. Nah, interface-nya ini untuk fasternet 0/0 kita klik. Ini untuk jaringan yang pertama ya. Kita taruh 192 dan IP address-nya .168.1.254. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk jaringan yang pertama ke router. Nah, seperti ini. Lalu untuk subnet masknya kita klik aja seperti ini, nanti muncul secara otomatis. Setelah itu kita kasih on kan. Nah, seperti ini. Ketika sudah on, kita close saja. Nah, untuk menghubungkannya di sini kita taruh saja 192.168.1.254. ini untuk get sambungan IP address-nya di router. Nah, seperti itu. Dan yang untuk di sebelahnya lagi ini dari switch yang untuk jaringan kedua ke router kita taruh 192.168.2 ya, karena ini jaringan 2.254. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini ya teman-teman, kita masuk pada router untuk menyetel masukkan IP address-nya untuk menghubungkan switch-nya ke router ya. Nah, seperti ini. Kita masuk pada fasternet 1/0. Kalau yang untuk jaringan pertama kita menggunakan fasternetnya itu 0/0. Untuk jaringan yang kedua kita menggunakan fasternet 1/0. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Kita masukkan IP address-nya yang sudah saya taruh sebelumnya, 192.168.2.254. Nah, seperti ini. Dan untuk subnet masknya kita klik kotak dialognya ini dan akan muncul secara otomatis. Setelah itu kita on kan. Nah, setelah sudah di on kan seperti ini, kita close. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gateway kepada masing-masing PC untuk jaringan pertama dan jaringan yang kedua. Jadi caranya kita klik, kita masuk pada desktop configuration, IP configuration. Lalu di bagian default gateway-nya ini kita ganti ya, dan kita masukkan IP address yang sudah kita taruh di router. Nah, seperti ini 192.168.1.254. Nah, seperti itu. Lalu kita close saja. Lakukan hal yang sama juga kepada PC yang lain. Seperti ini. Bagian gateway, default gateway-nya kita taruh 192.168.1.254. Setelah seperti ini kita close saja,
lakukan hal yang sama juga. 192.168.1.254 kita close seperti ini. Lakukan hal yang sama juga kepada jaringan kedua. PC pertama kita klik, tetapi IP-nya kita ganti 1 dengan 2 ya, seperti ini, 192.168.2.254. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama juga. 192.168.2.254. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama juga kepada PC yang berikutnya. Gateway 192.168.2.254. Nah, seperti ini. Setelah sudah terpasang semua IP addressnya, kita kembali cek lagi kepada router apakah tadi kita sudah on kan. Kalau sudah seperti ini dan juga sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba mengirimkan pesan daripada jaringan pertama PC pertama ke jaringan kedua PC pertama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tetapi sebelum itu saya taruh dulu di sini namanya gateway. Nah, seperti ini ya. Ini juga taruh di sini, bagian sini juga ya teman-teman, seperti ini. Get way seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari jaringan pertama PC pertama kepada jaringan kedua PC pertama. Kita lihat statusnya masih valid. Kita tunggu sejenak, masih sedang proses, dan kita kembali mengirimkan. Nah, statusnya sudah sukses ya teman-teman, sudah successful. Kita kembali lagi kepada PC jaringan yang pertama PC kedua ke jaringan yang kedua PC kedua. Nah, seperti ini statusnya failed. Kita tunggu sejenak, masih proses, dan kita akan mengulang lagi. Oke teman-teman, statusnya sudah successful. Kita lakukan yang sama juga kepada jaringan pertama PC K3 kepada jaringan kedua PC K3. Nah, seperti ini. Statusnya failed. Kita ulangi lagi, masih proses. Nah, statusnya sudah successful ya teman-teman. Dan coba kita lakukan kepada jaringan kedua, dikirim kepada jaringan pertama, yaitu PC pertama jaringan kedua kepada PC pertama jaringan pertama. Nah, seperti ini kita lakukan, successful ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama juga seperti ini, statusnya successful juga ya teman-teman. Dan kita lakukan yang berikutnya seperti itu, dan statusnya successful. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video topologi jaringan komputer dari saya. Apabila ada kekurangan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.